Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Zahia dengan NIM 2470233028, Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Civic Education dengan dosen pengampu Dr. Andes Jamil Abdul Aziz MA. Dengan tema yang akan saya paparkan adalah lemahnya hukum di Indonesia. Kalau bicara hukum di Indonesia, pasti langsung terbesit di benak kita tentang hukum Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kata tajam ke bawah, tumpul ke atas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kalau bicara tentang hukum, ada dua faktor yang mempengaruhi hukum tersebut. Yang pertama adalah yang membuat hukum, dan yang kedua adalah yang menjalani hukum. Kedua pihak ini memiliki peran yang sama pentingnya. Jika salah satu pihak lemah, maka hukum di Indonesia juga ikut lemah. Salah satu penyebab lemahnya penegak hukum di Indonesia adalah lemahnya kualitas penegak hukum, masih rendahnya moralitas, yang mengakibatkan profesionalisme berkurang dan mengakibatkan ketidakmauan para penegak hukum. Moralitas ini berkaitan juga dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegak hukum malah terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegak hukum di Indonesia masih lemah. Akibatnya, munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Tagar percuma lapor polisi bahkan sempat viral di media sosial akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum di Indonesia. Apakah kalau seseorang sembarang memviralkan bisa kena pidana dia? Kalau tidak ada dasar hukumnya yang berisi fitnah boleh, tapi kalau itu demi kepentingan umum, ya, jadi kalau itu adalah kepentingan umum, kebenaran, maka ada alasan penghapusan pidana, maka orang itu tidak bisa dipidana, Bang. Pasal 310 ayat 2, di luar disitu bilang ada fitnah, pencemaran dan segala macam. Maka di ayat 2-nya menyatakan, dari itu, bukanlah satu, tidak pidana pencemaran nama baik, jika itu dilakukan demi kepentingan umum, menyampaikan kebenaran, ya kan yang tadi. Inilah yang disebut dalam hukum, walaupun dalam undang-undang dikatakan perbuatan itu melawan hukum, tapi hilanglah sifat melawan hukum tadi, karena ada kepentingan yang mau dilindungi. Dalam hal ini, kepentingan orang-orang demi keadilan, karena tujuan tertinggi daripada hukum itu adalah keadilan. Lemahnya penegak hukum serta keberpihakan yang masih sering ditemui membuat masyarakat lebih percaya melaporkan kasus yang mereka alami di media sosial dibandingkan dengan penegak hukum itu sendiri. Betapa banyaknya berita yang viral terlebih dahulu baru ditelusuri oleh pihak-pihak yang berwajib, yang kalau kata kerennya itu no viral, no justice. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika itu benar datangnya dari Allah, dan jika itu salah datangnya dari diri saya sendiri. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.